Shalom, saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Pada malam ini, kami sangat membutuhkan Roh Kudus-Mu ketika kami mau mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami untuk dapat mempraktekkan dan mengaplikasikan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, kita bertemu lagi dalam renungan malam yang saya ambil di dalam menjalin persahabatan untuk Allah, sukacita berbagi dalam misinya. Pedoman pendalaman Alkitab Sekolah Sahabat Dewasa untuk triwulan 2 yang ditulis oleh Pendeta Mark Finley. Dan pada malam hari ini, hari Kamis 9 Juli 2020, dengan judul Kuasa Kesaksian Pribadi. Saudaraku, sahabat-sahabatku, bersama keluarga, mari kita lihat lagi Paulus di hadapan Agripa. Rasul Paulus berdiri di depan orang ini, raja terakhir pada garis raja-raja Yahudi, orang Makabe, dan dari rumah Herodes. Agripa mengaku sebagai seorang Yahudi, tetapi dalam hatinya dia adalah seorang Romawi. Ini ditulis di dalam buku The Seventh-day Adventist Bible Commentary, volume 6, halaman 436. Rasul yang sudah lanjut usia, yang letih karena perjalanan misionarisnya dan pertempuran dalam konflik antara yang baik dan yang jahat, berdiri di sana, hatinya dipenuhi dengan kasih Allah dan wajahnya berseri-seri dengan kebaikan Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupnya, penganiayaan dan kesulitan, apapun yang telah ia alami, ia dapat menyatakan bahwa Allah itu baik. Agripa sinis, skeptis, keras, dan benar-benar acuh tak acuh terhadap sistem penilaian yang sesungguhnya. Sebaliknya, Paulus dipenuhi dengan iman, berkomitmen pada kebenaran, dan bersemangat dalam membela kebenaran. Kontras antara kedua pria itu tidak dapat lagi lebih dijelaskan. Pada persidangannya, Paulus meminta untuk berbicara dan menerima izin dari Agripa. Saudara-saudaraku, sahabatku, bersama keluarga, ketika saudara-saudara membaca di dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 1-32, bagaimanakah Paulus memberikan kesaksian kepada Agripa? Apakah yang bisa kita pelajari dari kata-katanya? Saudara-saudaraku, kebaikan membuka hati di mana kekerasan hati menutupnya. Di sini Paulus sangat ramah kepada Agripa. Dia menyebutnya seorang yang ahli dalam semua adat dan persoalan yang ada hubungannya dengan orang Yahudi. Kisah 26 ayat yang ketiga. Dia kemudian
memulai diskusi tentang pertobatannya. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, kisah pertobatan Paulus dalam kitab Kisah Para Rasul 26 ayat 12 sampai 18. Dan kemudian saudara bisa perhatikan dengan cermat pengaruhnya terhadap Agripa dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 26 sampai 28. Menurut saudara, mengapa Agripa bereaksi seperti itu? Apakah yang membuatnya terkesan tentang kesaksian Paulus? Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, bersama keluarga yang ada di rumah atau di mana saja berada saat ini, kesaksian Paulus tentang bagaimana Yesus mengubah hidupnya memiliki dampak yang besar pada raja ateis itu. Tidak ada kesaksian yang seefektif kehidupan yang telah berubah. Kesaksian kehidupan yang benar-benar bertobat memiliki pengaruh yang luar biasa pada orang lain. Bahkan raja yang ateis sekalipun digerakkan oleh kehidupan yang diubahkan oleh anugerah. Bahkan jika kita tidak memiliki kisah yang dramatis seperti Paulus, kita semua harus dapat memberitahukan kepada orang lain tentang apa artinya mengenali Yesus dan ditebus dengan darahnya. Saudaraku, sahabat-sahabatku, marilah kita minta kepada Tuhan. Minta kuasa Roh Kudus supaya memampukan kita untuk diberikan kemampuan untuk memberikan kesaksian pribadi yang baik. Kiranya Tuhan akan memberkati kita pada malam hari. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas perlindungan Tuhan dari pagi hingga malam ini. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan yang baru kami dengarkan, yang mengajak kami untuk memiliki kuasa kesaksian pribadi. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang akan Tuhan anugerahkan bagi kami. Pada malam ini, kami doakan khusus bagi saudara-saudari, sahabat-sahabat kami bersama keluarga. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberikan kesehatan, melindungi dan keselamatan, kesejahteraan, serta kesuksesan dalam pendidikan, pekerjaan, pelayanan, serta diberkati di dalam segala hal. Dan ketika kami beristirahat malam ini, jaga dan lindungi kami, berikan tidur yang nyenyak, dan bangunkan besok pagi dengan tubuh yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Yesus. Tuhan adalah juru selamat kami. Amin. Kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus akan menyertai kita semua. Sampai bertemu di dalam renungan malam selanjutnya. Selamat malam
dan Tuhan Yesus memberkati.